Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you this morning? Well, hopefully all of you are in good condition now. Baik, selamat pagi para pemirsa, anak-anakku kelas 11 khususnya SMK Ma'arif NU 2 Aji Barang. Senang sekali saya, Uswatun Hasanah, bisa bertemu kembali dengan kalian dalam kesempatan kali ini di pembelajaran jarak jauh Tamat TV SMK Ma'arif NU 2 Aji Barang. Okay, in this occasion I will deliver a new material for you. Yeah, it's about invitation. I think all of you ever heard about the word invitation. What is invitation? In bahasa, invitation is undangan. Oke. Untuk menyingkat waktu, kita langsung saja kepada slide pembahasannya. Baik, itu tentang formal invitation atau undangan resmi. My students, at the end of the lesson, you will be able to know, the first one, you will be able to know the definition, and then you will also able to know the social function. The third, you will be able to know the text structure of the invitation, and then the last one, you will be able to know how to write formal invitation. Yeah, here I have a picture. Can you guess what picture is it? Okay, that is the example of an invitation. The next slide. Okay, now we have to observe again. Well, this is the picture of still an invitation. Okay, the invitation say the principal, staff and students of Newton Public School, Nagpur, solicit the pleasure of your company on the auspicious occasion of the annual function of their school at 11 a.m. on Saturday, the 15th November 2020. Dr. M.M. Joshi, Human Resources Development Minister, Government of India, will be the chief guest and give away the prizes to the students. RSVP, Principal, Newton Public School, Nagpur. Phone 325468. Ya, dari undangan ini mungkin ada kata-kata yang masih belum familiar ya. Oke. Yang pertama ada kata SOLICIT. Itu spellingnya ya. Kalau kita pronounce the word in English, so the word will be solicit. You can repeat by yourself. Once again, solicit. Okay. The next word, PLEASURE, pleasure. Okay. Kalau kita mengucapkan kata ini menjadi pleasure. And then another word, AUSPICIOUS. Kalau kita mengucapkannya dalam bahasa Inggris, it will be auspicious. Once again, auspicious. Very good. Okay. Next, from that picture, I have some questions for you. The first question, what is the topic of the invitation? Anyone knows what is the topic of the invitation? The second question,
Who is the sender and the receiver of the invitation? The third, what is the phrasing of invitation used? And the last question, where can you find the invitation? Ya, so there are 4 questions. Ada 4 pertanyaan yang bisa kita gali informasinya, bisa kita temukan jawabannya dari undangan yang tadi. Ya, ini masih undangan yang sama ya. The first question is about the topic. Kalau kita baca lagi, kita bisa temukan bahwa topik dari undangan ini adalah the annual function. Jadi acara tahunan, ya, acara tahunan yang diselenggarakan oleh Newton Public School. And then the second question tadi menanyakan tentang sender and also receiver. Sender berarti dia adalah si pengirim, kemudian receiver berarti dia adalah orang atau pihak yang menerima. Maka who is the sender? Who is the receiver? Ya, this is the answer. The sender, pengirimnya adalah, betul sekali, the principal of Newton Public School. And then the receiver adalah company. Jadi pihak perusahaan yang diundang dalam acara tersebut. Baik, the third question is about phrasing of invitation. Jadi ungkapan atau ekspresi yang menyatakan undangan. Jadi setiap undangan pasti di dalamnya berisi ungkapan khusus yang menyatakan secara eksplisit kata-kata yang mengundang terhadap tadi si receiver. Dalam undangan ini, phrasing of invitation-nya bisa kita temukan dengan jelas, yaitu solicit the pleasure of your company on the auspicious occasion. Jadi di sini mengundang kesediaan perusahaan Anda, seperti itu. And then the last question, where can we find the invitation? Di mana kita bisa menemukan undangan seperti ini? Kalau kita lihat konteksnya bersama-sama, kita bisa ketahui, kita bisa menyimpulkan bahwa undangan ini bisa kita jumpai di sekolah, ya, at school. Well, we move to the next slide. Dari contoh yang tadi, from the example of formal invitation, kita bisa tahu apa sih ya tadi, what is the definition of formal invitation? Ya, the definition of the formal invitation is that formal invitation is an invitation which follows a dignified form, tone, or style in agreement with established norm, customs, or values. Ya, kurang lebih definisi dari undangan formal adalah bahwa undangan yang bersifat resmi, yang sesuai dengan, kalau mungkin dalam pelajaran bahasa Indonesia, penyusunannya, penulisannya disesuaikan dengan kaidah-kaidah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, seperti itu. That is the definition. And then, how about the social function? Apa tujuan dari ditulisnya undangan formal? Ya, the social function is that to ask or to request to go to a place, to do something, or to participate in certain event. Jelas bahwa bunyinya adalah undangan, maka tujuannya adalah untuk mengundang, ya, mengundang ataupun meminta seseorang untuk pergi ke place, tempat tertentu. Kemudian to do something, untuk melakukan sesuatu, or to participate in a certain event, untuk berpartisipasi, ikut serta dalam suatu acara tertentu. Baik, sampai di sini kita sudah menyelesaikan 2 tujuan dari pembelajaran kita, yaitu yang pertama, you are able to know the definition, and then the second, you know about the social function. Masih ingat tadi tujuan pembelajaran kita yang ketiga? Ya, oke. Pembelajaran kita yang ketiga tujuannya adalah tentang text structure. You as the students will be able to know the text structure of the formal invitation. Apa saja susunan atau struktur dari sebuah undangan resmi? Well, there are 6 parts of the structure of the formal invitation.
the first part we can read together is the name of the host. Ya, ini adalah nama dari hostnya yang mengundang, yang membuat undangan. Kemudian the second structure is phrasing of the invitation. Ungkapan khusus yang menyatakan undangan. And then the third, the kind of event. Jenis acara, jenis kegiatan. The fourth, date and time. Jadi sebuah undangan memang harus secara jelas menyebutkan tanggal dan juga waktunya. The fifth one is venue. Venue ya, tempat. Tempat di mana kita harus menghadiri atau mengikuti kegiatan tertentu yang tercantum dalam undangan. And then the last part, the sixth one is request to response. Manakala kita diberikan undangan resmi oleh seseorang atau sebuah instansi tertentu, akan lebih baik jika kita memberikan respon. Hal tersebut bertujuan agar supaya host dari acara tersebut bisa memperkirakan jumlah undangan, jumlah tamu yang akan hadir dalam undangan tersebut, sehingga akan mempermudah dalam pengelolaan acara. Baik, dari undangan ini ya, in this invitation, can you guess each part of the structure of formal invitation? What is the name of the host? Ya, we can see the host of this invitation is Class of 2020. Ya, sudah sangat jelas sekali bahwa yang menyelenggarakan, yang mengundang adalah Class of 2020. Next, the phrasing of the invitation. Mana ungkapan undangan dalam undangan formal yang kita lihat sekarang? Oke. Please join us in a graduation celebration honoring. Jadi manakala ada undangan itu akan identik dengan kata join, ya. Kita bisa melihat dari situ. And then kind of event. Event apa? Acara apa yang akan diselenggarakan? Jelas juga tercantum di situ, ya, the graduation tadi kan disebutkan. And then date and time. Tanggal dan juga waktu. Tanggalnya tanggal 21 bulan Mei dan waktunya adalah pukul 6, 6 p.m., jam 6 sore. And the venue juga tercantum dengan jelas di situ ya, the club on 5th Street. Request to response ditujukan kepada kita yang diundang juga tercantum dalam sebuah formal invitation. Baik, jadi secara singkat, there are 6 parts ya, as the structure of formal invitation. The first part, name of the host, and then the second part, phrasing of the invitation. The third part, kind of event. The fourth part, date and time. The fifth part, venue. And the last one, the sixth part, request to response. Itu tadi adalah struktur teks dari sebuah undangan resmi. Kemudian language features of formal invitation. Dalam sebuah teks apapun bentuknya, kalau di sini kita sedang membahas tentang formal invitation, maka unsur-unsur kebahasaan yang digunakan antara lain. Yang pertama, phrasing in third person point of view. Kata ganti dari sudut pandang orang ketiga. Ada 3 sudut pandang, orang pertama, orang kedua, dan juga orang ketiga. Here in formal invitation, we use the third person point of view. Yaitu bisa kita menggunakan he, kita juga bisa menggunakan kata she, it, ataupun they. And then, the second language features in formal invitation is use simple present of tense. Jadi kita menggunakan kalimat dalam bentuk present, di mana sebagai predikat dari setiap kalimatnya menggunakan kata kerja bentuk kedua.
Ralat. Ya, dalam simple present tense kita menggunakan kata kerja bentuk pertama. Atau apabila kita menjumpai to be, maka to be yang kita gunakan juga dalam bentuk present, yaitu is, am, atau are. Now, the third language features can we find in formal invitation is special phrase of invitation. Jadi ada ungkapan khusus yang bisa kita gunakan dalam menulis sebuah formal invitation. And then the next language features is day and date spelled out. Sudah sangat jelas bahwa dalam menulis sebuah undangan kita harus mencantumkan tanggal dan juga harinya dari event yang kita selenggarakan. Next slide, we are going to talk about the special phrase of invitation. Salah satu unsur kebahasaan yang ada dalam formal invitation. Ya, beberapa contohnya antara lain, we request the honor of your presence. And then, please be our guest as we celebrate blah blah blah. Another example, you are invited to a celebration. Jadi memang pada saat kita mengundang seseorang untuk hadir dalam acara tertentu harus secara eksplisit ataupun implisit kita menyebutkan kata-kata undangan dalam undangan kita. Yang pertama tadi ada kata request sebagai clue-nya. Kemudian please be our guest. Kita mengharapkan seseorang untuk menjadi tamu kita. And then in the last example ada kata invited, berarti mengundang. Maka sudah jelas contoh-contoh ini bisa kita gunakan, bisa kita cantumkan dalam sebuah formal invitation. Well, I think that's all about our material today about formal invitation. I hope all of you understand and can practice writing the formal invitation by yourself. If there's much don't forget to study and keep your body health and see you next time. Sorry for any mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.